Warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Ketua KKMMH Kabupaten Pacitan, Bapak Badarudin MPDI MSI, Bapak Ibu Kepala Madrasah atau yang mewakili dari seluruh kabupaten yang hari ini alhamdulillah bisa silaturahim. Untuk mukadimah yang lengkap saya manut yang depan, kita langsung aja. Insya Allah hari ini saya ingin ngomong agak panjang, ini nanti agak lama, terkait dengan terbitnya Perdirjen GTK nomor 4831 tahun 2023. Sebenarnya ketika kami kemarin sudah sempat beberapa kelompok, ya istilahnya pokja-pokja itu kita sudah keliling tapi belum semuanya. Tetapi juga dalam kami menyampaikan itu hanya sekilas saja, karena memang yang paling utama ketika itu kami akan mengevaluasi pelaksanaan pembelajaran khususnya di semester genap kemarin. Alhamdulillah hari ini difasilitasi dari 3 serangkai kita bisa nanti kita sharing ya, kita diskusi dengan adanya perubahan peran. Jadi di Perdirjen GTK 4831 ini betul-betul nanti peran saya Pak Pengawas itu memang sangat berbeda dengan ketika dulu belum terbitnya Perdirjen GTK ini. Baik Bapak Ibu, isinya adalah tentang transformasi peran pengawas dalam implementasi kebijakan Merdeka Belajar. Ini kita lihat aja langsung. Bapak Ibu, di sini ada beberapa peran yang sangat berubah ya. Ini di situ dulu, jadi dulunya itu sebelumnya, kemudian sesudahnya. Saya dulu sebelum terbitnya Perdirjen GTK ini fungsinya adalah sebagai pengendali. Jadi mengendalikan madrasah terutama dalam pemenuhan 8 standar. Ya, sekali lagi saya mengendalikan tentang pemenuhan 8 standar. Maka dulu kita sering ya Pak Maulid itu mesti ngumpet-ngumpet jenengan istilahnya. Ini laporannya tentang 8 standar. Bagaimana? Itu kan kemudian saya lihat ya memang ada yang stagnan, ada yang berkembang dan sebagainya. Sekarang, nah ini mendampingi para satuan pendidikan dalam menggerakkan warga sekolah dan masyarakat untuk meningkatkan pembelajaran. Jadi saya sekarang juga bagian, ya salah satu bagian penjamin mutu internal di madrasah panjenengan. Kalau pengendali itu kan sifatnya ngontrol, ngawasi, terus wah kamu itu harusnya begini, itu hanya dari jauh. Atau kalau datang itu justru medeni. Nah di sini saya nanti harus menjadi bagian. Kemarin sudah saya praktekkan di Pacitan. Saya bertemu dengan Pak Badar selaku Kepala Pacitan. Saya sampaikan. Jadi nanti memang di sini tidak kalau seluruhnya nanti saya harus dampingi mungkin sangat berat ya, sangat berat. Maka pilot project saya otomatis demand karena ini yang memang dari sisi 8 standarnya ya, yang dulu itu sudah memenuhi. Saya sampaikan kepada Pak Badar, Pak, nanti ketika madrasah akan mengadakan atau menyusun rencana kerja madrasah, maka mulai dari pra pembahasan biasanya kan ada Pak. Itu dari tim pengembang madrasah bersama kepala dan komite itu sudah akan merumuskan, itu ada pertemuan pra. Itu pengawas harus sudah diajak di situ bukan untuk apa-apa, tetapi manakala ada hal-hal yang kurang pas atau mungkin menurut hasil, nah nanti ada urutannya. Jadi setelah membaca rapot madrasah atau rapot pendidikan, nanti akan ada temuan-temuan yang mana yang kira-kira belum maksimal
Nah, itu sudah dimasukkan atau belum? Misalkan gitu. Saya hanya memberikan masukan. Kalau sudah, ya sudah, masalah. Gitu Bapak Ibu. Kemudian yang kedua, fokus layanan. Nah, fokus layanannya kalau dulu kan memastikan satuan pendidikan memenuhi 8 standar nasional pendidikan dulu. Sekarang itu sudah ya. Kemudian sudah tadi ya, asesmen awal, maksudnya yang dilakukan awal. Menganalisis kesenjangan satuan pendidikan 8 standar pendidikan. Sekarang melakukan refleksi berdasarkan rapor pendidikan. Nanti yang dimaksud dengan rapor pendidikan itu kayak apa? Mau Pak Khalid jelaskan hari ini. Ya, kalau dulu di madrasah belum sempat saya menjelaskan itu. Apalagi di Gembong, saya tidak hadir ke sana. Belum bisa ketemu ya. Ya memang wilayahnya Ibu Utara guys, yang itu memang saya belum. Nah, sehingga hari ini saya nanti akan jelaskan apa sih yang dimaksud dengan rapor pendidikan itu. Kemudian strategi. Nah, jadi strateginya kalau dulu mengevaluasi program kerja sekolah agar mendukung pemenuhan 8 standar dulu. Sekarang mengembangkan strategi pendampingan yang disesuaikan dengan kapasitas kepala satuan pendidikan dan potensi satuan pendidikan. Nanti bagaimana caranya? Apakah panjenengan itu termasuk kategori berkembang, apa berdaya dari sisi kesadarannya? Nanti ada caranya. Nah, jadi nanti setelah menganalisa dengan cara yang sudah nanti Pak Khalid siapkan, nanti jenengan insya Allah sudah bisa melihat hasilnya. Masih ingat kemarin Pak Khalid minta penggalian data, ya, itu sudah saya analisa dan hasilnya sudah muncul. Itu pun sebenarnya yang terbaik adalah satu persatu saya datang di lembaga panjenengan, kemudian nyocoke antara jawabannya Bapak Ibu semua dengan kondisi. Ya. Tapi saya tidak percaya pada panjenengan menjawab jujur, jawab pokoknya. Harus apa adanya Bapak Ibu. Kalau nggak apa adanya, justru saya nanti nggak tahu apa yang harus saya kerjakan. Jadi kalau jenengan kemarin jawabnya sudah apa adanya, sesuai dengan kondisi nyata. Ya, kalau ditanya apakah sudah melakukan gerakan perubahan, ya sudah. Apa? Karena itu banyak kan. Nanti di sini akan muncul nanti hasilnya. Oh, jenengan. Kemudian yang kedua tingkat kesadaran. Kompetensi kapasitas kepala. Apakah termasuk reformis? Apakah ya tenang-tenang saja ataukah iya sedengan gitu ya. Nah itu nanti juga ada sudah terbaca, nanti bisa dilihat. Aku termasuk di sana apa enggak? Nanti bisa dilihat. Baik. Kemudian keluaran yang dihasilkan kalau dulu laporan administrasi pengawasan satuan pendidikan. Jadi Pak Khalid membuat laporan. Kalau sekarang keluarnya rekomendasi peningkatan tata kelola satuan pendidikan yang berdampak pada peningkatan kualitas pembelajaran. Rekomnya itu nanti misalkan contoh setelah kita baca rapot mutu itu EDM. Kemudian kalau rapot pendidikan itu dari ANBK, bisa dari AKMI, ya. Nilainya dengan selama ini itu berapa, nanti akan bisa terbaca bahwa setelah adanya masukan, adanya hal-hal yang dilakukan panjenengan, kira-kira ada peningkatan enggak kualitasnya? Ya, oke. Terakhir, ukuran keberhasilan. Kalau dulu gampang, ukuran keberhasilannya yang ujian nasional yang api dulu. Sekarang istilahnya apa Pak Bandar sekarang? AN ya, AM-nya itu bagaimana rata-ratanya. Kemudian kalau sekarang
Dilihat dari peningkatan literasi, numerasi, dan karakter peserta didik. Yang paling sulit di sini adalah untuk karakter peserta didik, untuk mengukurnya itu. Ya, ini betul-betul memang sangat diharapkan kejujuran dari kepala madrasah, mengamati keseharian dari anak-anak kita itu bagaimana. Karakter ini tidak mesti harus terkait dengan adab, tidak hanya itu. Maksudnya karakter itu kan membentuk watak. Watak itu kan termasuk daya nalarnya bagaimana, kreativitasnya bagaimana, itu juga karakter. Jadi tidak hanya terbatas di adabnya, di akhlaknya dalam arti tingkah lakunya, bukan. Ya, tetapi termasuk kebiasaan anak di dalam proses pembelajaran itu, keaktifannya kayak apa, apa acuh tak acuh, ya, apa ada semacam mereka sadar untuk membentuk kelompok-kelompok belajar. Nah, itu nanti yang membiasakan ada dari lembaga, difasilitasi. Kalau kemudian itu muncul dari anak-anak kita amati, oh berarti pembentukan karakternya berhasil. Tetapi kalau biasa saja atau mulai dari input awal sampai dia keluar, itu kebiasaan anak itu ya macet aja, berarti tidak ada perubahan. Nah, tapi kalau misalkan masuk dari sisi apa dulu, misalkan yang mau kita bentuk dari sisi disiplin, misalkan anaknya tadinya awalnya males, datang sering terlambat, kurang peduli, kan gitu ya. Nah, setelah lulus dari madrasah jenengan itu tampak sekali anak itu antusias, ya, kemudian ya rajin gitu. Nah, itu juga dampaknya itu akan dirasakan sampai nanti kalau di masyarakat. Ada perubahan enggak? Itu namanya membentuk karakter. Jadi sekali lagi di sini karakter jangan hanya dimaknai dari sisi mungkin sikap dalam arti tutur kata, kemudian angga ungguh, itu iya, itu bagian, tapi tidak hanya itu. Termasuk gaya belajar anak, cara berpikir anak, cara pandang anak terhadap lingkungan, itu juga karakter. Kan ada loh orang-orang sekarang, ya maaf ya, dengan adanya kegiatan kemarin itu nampak sekali kondisi masyarakat kita. Ada yang emosional, ya, tidak mau menerima keadaan, ya. Iya, iya, tidak mau menerima keadaan. Ya sudahlah, itu berarti karakternya seperti itu. Nah, ini telah terbit. Ini sudah. Nah, ini yang baik, Bapak Ibu. Nah, sekarang definisi pengawas sekolah ada perubahan. Panjenengan lihat tuh. Pengawas sekolah adalah pegawai negeri sipil yang diberi tugas, tanggung jawab, dan wewenang secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan fungsi pengawasan dengan melakukan kegiatan pendampingan. Nah, ini yang paling pokok itu ditulis tebal itu. Dalam peningkatan kualitas pembelajaran pada satuan pendidikan. Apa yang dimaksud pendampingan? Yakni membersamai, loh Pak, bahasanya kan enak toh, membersamai kepala sekolah dalam peningkatan kualitas mutu layanan satuan pendidikan, menyelenggarakan pembelajaran berpusat pada peserta didik dengan menggunakan strategi serta metode yang relevan. Jadi kata kuncinya di situ mendampingi dan membersamai. Tuh kata kuncinya di situ. Jadi tidak coba di Pak pengawas jangan. Justru kalau misalkan ada hal-hal yang dirasa menjadi penghambat di lingkungan madrasah, konsultasi. Maka itu nanti Pak pengawas bisa berfungsi sebagai konsultatif, bisa berfungsi sebagai coaching, gitu ya. Bisa juga sebagai ini narasumber dalam arti memberikan pengetahuan-pengetahuan. Baik. Jadi kalau misalkan undangannya ditingkatkan itu wajar. Mengapa transformasi peran pengawas sekolah atau madrasah perlu dilakukan? Nah, ini Bapak. Yang pertama, menciptakan budaya kolaborasi dengan kepala madrasah.
warga satuan pendidikan dan masyarakat secara berkelanjutan, tuh berkolaborasi, orang medeni kok. Kok kuasa itu bocah gas itu rasanya enak. Terus kowe kudu ngene, orang ini surat kita aku ora tanda tangani pokoknya. Kowe dapat itu. Ya. Jadi berkolaborasi. Jadi budaya kolaborasi. Kemudian mewujudkan lingkungan belajar yang aman, nyaman, dan inklusif. Nah ini Bapak Ibu, kita insya Allah untuk yang aman, nyaman itu sudah biasa. Tapi kalau yang inklusi ini yang masih perlu proses. Sekarang memang baru digetolkan ya, dengan banyaknya kasus bullying, ya. Kemudian apa itu? Ya kan inklusi itu nanti juga ada kaitannya dengan pembelajaran ramah anak. Kalau inklusi itu maksudnya panjenengan itu harus mampu, harus mau menerima siswa dalam keadaan apapun. Ya. Terus bagaimana Pak kalau misalkan di lembaga itu SDM-nya belum siap? Ya, panjenengan harus berupaya bagaimana. Kecuali kalau memang sudah sangat terpaksa, nah itu koordinasi nanti bagaimana mungkin bisa dititipkan. Karena gini Bapak Ibu, dengan Pak Kabit kemarin, ketika di mana? Di ini sana, bahwa pada prinsipnya anak itu pasti inginnya sekolah ya sama dengan yang lain, bukan di SLB misalnya ya. Pengennya seperti itu. Ya, kalau selama memang fasilitas panjenengan masih ada, ya, monggo diterima. Nah, ini yang kemarin kan sudah sedikit banyak disampaikan oleh Pak Sugio. Kemudian membangun budaya refleksi dalam pengembangan warga satuan pendidikan dan pengelolaan program satuan pendidikan. Refleksi itu ya hampir sama dengan introspeksi, cuman berbasis data. Ini bedanya. Kalau refleksi ini kita mengintrospeksi berbasis data. Datanya apa ya tadi itu? Nanti kan kita membaca raport pendidikan. Raport pendidikan kita, literasi kita nilainya berapa, numerasi kita berapa, itu nanti di raport pendidikan itu ada. Cuman sayangnya kemarin saya minta kepada Pak Gadar maupun Pak Bambang itu sampai hari ini kita belum bisa mengunduh hasil apa ANBK ya, ANBK untuk tahun 2023. Kemudian saya kemarin menemui Pak Penma, katanya di daerah lain itu supaya koordinasi dengan Penma. Saya sudah menemui Pak Amri, sama jawabannya sama. Saya diberikan itu Pak yang apa link apa sebenarnya caranya hanya linknya itu, tapi beliaunya juga udah masih belum bisa Pak, berarti sama. Dan informasinya Maret, apakah Maret pertengahan apa akhir itu nanti baru bisa buka. Dan ini nanti sebagai bahan kita di situ. Baik, meningkatkan kualitas proses dan hasil belajar peserta didik. Lanjut. Oh ini tadi sama pembelajaran gambar. Baik Bapak Ibu, prinsip-prinsip pendampingan. Satu, profesional. Ya, artinya nanti SDM-nya, ya di sini tantangannya Pak Pengawas. Pak Pengawas mau tidak mau juga harus belajar dan belajar. Karena kalau nanti Pak Pengawasnya juga tidak mau belajar, tidak mau mengembangkan diri, ya tidak mampu nanti membaca, mendampingi panjenengan. Karena perkembangan itu terus, nah, tantangan pendidikan itu terus. Termasuk tadi Bu Ana tanya, Pak sebenarnya kalau kurikulum itu gimana sih? Ya. Jadi kalau kita bicara kurikulum, kalau saya kan sudah sering saya sampaikan, kurikulum itu tidak berubah tapi berkembang. Itu sudah saya sampaikan berkali-kali. Kenapa harus berkembang? Karena memang tantangan itu yang dihadapi juga berubah. Kalau kurikulum kita tidak mau berkembang, artinya tetap aja seperti dulu-dulu,
yang dihadapi sekarang itu sangat berbeda Bapak Ibu. Anak-anak kita situasi lingkungan berbeda. Ini contohnya. Kalau hanya bicara soal materi, sebenarnya panjenengan nggak bingung sebenarnya. Banyak, dan anak-anak kalau masalah teori itu belajar sendiri pun bisa. Nah, karena adanya perkembangan teknologi. Tapi yang paling penting kan kebersamaan. Ya sama, Pak Pengawas membersamai panjenengan, jenengan juga harus membersamai Bapak Ibu guru dan juga para siswa. Keberadaan kita, kehadiran kita di tengah-tengah mereka itulah yang berpengaruh signifikan terhadap hasil belajar. Belajar itu tidak hanya diartikan proses guru mulang, siswa mengikuti, itu sangat kecil. Belajar itu dalam satu konsep yang apa istilahnya, menyeluruh dalam satu komunitas panjenengan di lembaga itu proses belajar. Ini yang harus kita sadari. Jangan hanya belajar itu yang penting bocah diulang karo gurune kemudian nanti ujian lulus. Kalau hanya itu sempit sekali. Nanti hasilnya membentuk karakter itu pasti tidak akan terwujud. Padahal itu salah satu fokusnya sekarang kan 1 literasi, betul, 2 numerasi, 3 pembentukan karakter. Jadi kehadiran dari panjenengan betul-betul diharapkan. Nyun sewu. Jadi kepala madrasah keberadaannya itu sangat ditunggu di lingkungan. Jangan hanya datang, hilang, ngopi, gitu. Itu boleh, nggak apa-apa, tapi harus ada kehadiran kita itu dirasakan oleh teman-teman kita guru. Guru kehadirannya dirasakan oleh para siswa. Jadi guru pun tidak hanya sekedar mentransfer pengetahuan. Kalau hanya sekedar mentransfer pengetahuan ini ya tidak ada tanggung jawab yang lain. Lagi-lagi nanti korbannya siswa, terutama di pembentukan karakter. Dan kalau guru itu yang penting aku wis mulang jambu, misalkan kalau memaknai guru mengajar itu hanya seperti itu, padahal mestinya mulai dari tank masuk, sosok guru itu akan diamati oleh siswa. Contoh keteladanan dari seorang guru, contoh keteladanan dari seorang kepala, contoh keteladanan dari seorang pengawas. Jadi kenapa tadi diundang jam 9, saya jam 9 kurang 5, saya sudah siap. Saya sudah siap. Karena apa? Saya nanti akan dilihat oleh para kepala. Nah, gitu maksud saya. Maksudnya aku. Itu maksudnya. Jadi nanti jenengan hadir di sekolah, gurune wis mulang kepolone endi. Nah, begitu ya? Kemudian terencana dan strategis. Harus. Jadi tidak boleh kita ini saya terutama di sini nanti ketika hadir di lembaga jenengan saya belum tahu, belum punya modal. Makanya kemarin saya tagih sehingga nanti saya sudah punya modal. Ketika nanti saya harus datang ke lembaga panjenengan, saya sudah ada fokus. Ini loh kekurangan di panjenengan itu di sini. Gitu maksudnya. Oke. Kemudian bertahap dan mandiri. Mandiri sesuai mandiri ya, karena kita juga jargonnya sekarang mandiri berprestasi. Ya wis monggo lah, mandiri itu maknanya ya juga luas gitu ya. Oke, langsung kolaboratif. Oke, udah asimetris. Nah ini Bapak Ibu dilaksanakan dengan memperhatikan perbedaan kondisi, karakter, kebutuhan. Jadi saya sudah mengerti Bapak Ibu. Jenengan itu dari lembaga satu dengan lembaga lain tidak mungkin sama. Karakternya juga berbeda-beda, kondisi lingkungannya berbeda-beda, daya dukung di lingkungannya juga berbeda-beda. Sehingga nanti ketika Pak Pengawas hadir, ya tidak mungkin jenengan pas tak samakan dengan man, tidak bisa. Dan insya Allah jenengan ketika saya hadir pasti begitu. Tidak mungkin saya, malah saya begini, jenengan ini kalau
bercita-cita dengan kondisi panjenengan seperti ini, misalkan cita-citanya siswanya misalkan juara OSN nasional itu padha karo punggung merindukan bulan. Ojo sing ngono-ngono kuwi, ya sing realistis saja. Sing sesuai dengan kondisi. Nah, kalau teman harus, teman kan memang targetnya itu harus lain gitu ya. Memang berat Pak Badan karena saya dulu pengalaman di kuliah lama, jadi tekanan-tekanan itu memang luar biasa, tuntutan-tuntutan itu memang luar biasa. Nah, tapi ya bagaimanapun ya sudah punya brandnya sudah seperti itu, ya harus betul-betul dikawal dengan baik. Kemudian kesetaraan, kita belajar dan membangun relasi, ya tidak hierarki antara pengawas sekolah dengan pengawas dengan kepala sekolah. Jadi kita itu teman gitu, kita ini konco. Jadi hubungannya itu seperti itu, ya, bukan hierarki. Aku kan pengawas, terus gitu loh. Ya, tapi kita ini adalah teman. Ini bersama-sama. Tadi loh di awal kan sudah saya sebutkan. Penjamin untuk internal itu artinya harus bersama-sama panjenengan di dalam membangun masyarakat. Terakhir berbasis evaluasi. Evaluasi di sini juga hanya sifatnya itu tadi untuk perbaikan, bukan untuk karena tidak ada perkembangan dan sebagainya, misalkan itu jasa. Baik, lanjut. Ini relevan sudah. Siklus ini sudah nggak usah, langsung ke ini Bapak Ibu. Visualisasi ringkas seluruh tahapan siklus pendampingan. Jadi Bapak Ibu, di sini kalau panjenengan lihat, itu ada beberapa tahapan, mulai dari perencanaan, pendampingan, artinya Pak Pengawas nanti ini khusus untuk saya kalau yang pertama itu merencanakan pendampingan. Kemudian yang kedua itu pendampingan terhadap perencanaan program kerja satuan pendidikan. Kenapa saya sudah melakukan ini? Karena saya sebelumnya sudah melakukan kegiatan ini. Input saya untuk menyusun program ini memetakan komitmen perubahan. Ini nanti ada, habis ini nanti. Bagaimana cara memetakan komitmen perubahan. Kemudian menentukan strategi pendampingan juga sudah ada. Menentukan metode pendampingan. Terus terakhir dokumen rencana pendampingan. Ini proses di pertama. Nah, setelah ini sudah tersusun, ya, maka saya masuk ke tahap kedua untuk melaksanakan apa ini? Pendampingan terhadap program kerja satuan pendidikan. Ada beberapa kegiatan di sini yang dilakukan dengan nanti diskusi penyusunan RKAS atau RKAM, mengaplikasikan metode pendampingan dalam mendampingi kepala sekolah atau menyusun RKAS. Ya. Kemudian dokumen program kerja yang satuan pendidikan, ini hasilnya. Jadi nanti masing-masing madrasah itu harus wajib hukumnya membuat rencana kerja madrasah RKM, RKT. Ya, RKM itu yang sifatnya rencana jangka panjang 4 tahunan, kalau RKT yang tahunan. Untuk menyusun itu tadi dasarnya adalah membaca rapor mutu dan rapor pendidikan. Oke. Baik Bapak Ibu, karena ini sudah jelas, kita coba langsung aja ke mungkin ini ya, biar lebih cepat. Biasanya
Ya, Bapak Ibu, tadi saya akan menyampaikan bagaimana teknik merumuskan tentang yang pertama adalah tingkat kesadaran, yang kedua namanya tingkat kapasitas. Tingkat kesadaran komitmen perubahan dari Bapak Ibu. Datanya atau sumbernya begini. Ketika kemarin itu yang saya edarkan itu, mestinya saya tanya kepada Pak, saya contohkan misalnya. Saya kepada Mas Aris. Mas Aris, bagaimana upaya yang dilakukan oleh Mas Aris ini untuk meningkatkan kualitas madrasah misalkan. Terus Mas Aris jawab, coba Mas, misalkan apa yang panjenengan lakukan? Ya selama ini misalkan apa yang sudah panjenengan lakukan untuk bisa meningkatkan itu, meningkatkan madrasah misalkan. Meningkatkan madrasah, kalau di madrasah kami itu yang jelas kendalanya pertama yaitu sarpras karena sarpras kita itu memang masih persentasenya memang kita belum punya hak milik juga di selama ini kita masih menumpang, itu akhirnya tetap berpengaruh kepada proses pembelajaran di madrasah. Usahanya yang dilakukan dengan kondisi seperti itu, kita sudah melakukan seperti yang saya isikan kemarin, kita sudah membuat proposal. Oke. Ya. Nah, ini contoh ya. Saya udah wawancara langsung. Dan insya Allah saya yakin sekali lagi saya baleni yang sampai tulis ini memang betul sesuai dengan hati nurani. Kalau sudah cocok dengan hati nurani, maka nanti di aplikasi itu ada dua pilihan, tanda tanya sama centang. Karena saya juga sedikit banyak itu kan sudah keliling ke lembaga jenengan. Jadi kalau misalkan jawabannya itu misalkan kok dibalik misalkan tadi itu saya tidak melakukan apa-apa, saya tidak percaya malah. Tapi kalau dijawab seperti itu nanti akan saya centang. Kalau meragukan saya kasih tanda tanya itu di aplikasinya. Nah, nanti setelah itu saya isi semua dari masing-masing yang panjenengan jawab kemarin, nanti secara otomatis di aplikasi itu akan muncul bagaimana nanti tingkat kesadaran jenengan. Apa termasuk berkembang, apa termasuk berdaya. Rata-rata berdaya. Rata-rata berdaya. Berarti bagus. Nah, artinya semangat dari kepala ini untuk kesadaran untuk memajukan madrasahnya itu bagus. Nah, satu. Yang kedua, kapasitas. Nanti juga di sana dengan jawaban panjenengan itu nanti akan muncul di sana. Dengan itu termasuk kapasitasnya rendah, sedang, apa tinggi dan di dalam memimpin perubahan. Ya ada di situ yang muncul sedang ada. Tapi rata-rata juga tinggi. Rata-rata tinggi. Nah, itu Bapak Ibu. Nah, nanti kalau misalkan jadi cara membacanya nanti, kalau tingkat kesadaran panjenengan itu, Bapak Ibu lihat sini ya. Kalau jenengan nanti setelah dilihat di aplikasi matrik ini, tingkat kesadaran kepala sekolah melakukan refleksi itu berkembang, ya. Kemudian tingkat kapasitas kepala sekolah memimpin rendah, maka panjenengan nanti adalah penyemai perubahan. Penyemai perubahan itu apa? Strateginya adalah diterapkan pada sekolah yang berada pada tahap awal pembentukan komitmen perubahan. Misalnya satuan pendidikan yang dipimpin oleh kepala sekolah berkapasitas rendah dalam memimpin perubahan, namun berdaya dalam hal kesadaran melakukan refleksi. Namanya penyemai ini perubahan segera. Yang penyemai ini penyemai ini strategi ini tetap tepat diterapkan pada sekolah yang baru menyamai pembentukan komitmen perubahan. Satuan pendidikan yang dimiliki kepala sekolah berkapasitas rendah
dalam mungkin perubahan dengan strategi yang baru berkembang. Artinya sini Pak, ini sama sini itu penyemai perubahan. Yang saya baca artinya ini penyemai perubahan. Kalau jenengan ini adalah masuk berdaya, kemudian ininya tinggi, panjenengan masuk di perubahan berkelanjutan. Perubahan berkelanjutan itu apa? Strategi ini tepat diterapkan pada sekolah dengan komitmen perubahan yang lebih maju dan mendukung. Dalam hal ini satuan pendidikan yang dipimpin oleh kepala sekolah yang berkapasitas tinggi dalam aspek pembangunan perubahan berdaya. Ya. Ini mohon maaf karena saya juga sudah melihat kondisi real di lapangan. Ya. Jadi meskipun di sana setelah saya baca sesuai dengan jawaban Anda termasuk tinggi-tinggi, tetapi setelah saya cocokkan, lembaganya kok siswanya baru sedikit, maka nanti saya rubah, pasti saya rubah. Tidak akan lagi tinggi-tinggi, mungkin ada tinggi sedang dengan berdaya, saya sesuaikan. Bisa dimengerti ya? Bisa. Sebab kalau di sini nih mungkin yang baru memenuhi hanya 1, 2, 3. Nah, ini sudah top markot. Oke. Ya. Tapi saya ya juga yakin sebenarnya sudah berbagai macam upaya panjenengan lakukan. Tapi karena tantangannya itu juga berat. Tapi di Lombok seperti itu. Satu hal yang memang sangat memprihatinkan juga buat saya juga. Saya juga sudah berupaya melalui Penma untuk supaya ini dimasukkan. Saya sudah bicara langsung dengan Pak Kasih Penma. Tapi nyatanya sampai hari ini karena muridnya ketika mau diikutkan di apa kemarin itu? Itu kurang Pak ya. Nah itu masalahnya. Akhirnya juga belum bisa. Saya tak kon melu-melu ikil yang lewat gubernur itu ya, waktu itu ya Pak ya. Ikil mana itu? Alfa. Pokoknya ada itu waktu itu kemudian, tapi juga belum berhasil. Betul. Ada juga di waktu Pak Roh. Di Nurul Fikri ini kendalanya juga sama, belum punya kartu itu belum layak untuk digunakan. Itu. Kemudian Al-Mumin, kalau Al-Mumin ini sebenarnya dari saya dapat informasi karena saya belum datang langsung ke sana. Sebenarnya kalau gedung oke ya, tapi siswanya sedikit. Nah, ini yang jadi kendala ya. Monggo ini sebenarnya kalau semangatnya dijamin kepalanya, tapi nggak tahu di kondisi. Amin. Baik. Itu tadi cara membaca kondisi panjenengan. Nah, ini Bapak Ibu untuk detailnya ya, strategi pendampingan nanti. Kalau yang masih penyemai perubahan, saya kasih contoh yang paling rendah aja. Penyemai perubahan tadi apa Pak? Kesadarannya berkembang, kesadarannya berkembang, kapasitas untuk berubahnya rendah, atau pokoknya sing dedek lah. Maka di situ deskripsi meninggalkan praktek lama dan berubah ke praktek baru. Jadi memang ini revolusi. Revolusi, memang benar-benar harus memulai sesuatu yang baru. Karena ini kita harus berubah total. Itu maksudnya. Oke. Jadi kalau yang posisinya seperti itu, al istiqomah hadir. Al istiqomah. Jiwa ini. Al istiqomah itu sebenarnya dari sisi sejarah cepat berkembang bagus. Kemudian mungkin ya nggak tahu apa sebabnya itu kemudian turun drastis. Nah,
bahkan tahun ini kemarin itu tinggal berapa? 2 atau 3 saya nggak tahu ya. Yang kelas 10. Ya, ini juga tantangan. Kepalanya juga baru kan. Maka ini mungkin langkah ini perlu dilakukan. Langkah ini perlu dilakukan. Kemudian tujuan menunjukkan kepemimpinan perubahan dengan mengerjakan secara langsung hingga mendapatkan bukti dan praktek baik perubahan. Jadi tujuannya nanti di situ diharapkan para kepala madrasah itu punya inovasi baru, grace, ya. Dan itu bahasa sekarang istilahnya praktek baik istilahnya. Kalau dulu best practice lah, pengalaman terbaik, sekarang istilahnya berubah menjadi praktek baik. Kalau ini dilakukan oleh kepala negeri misalkan, ini sangat bermanfaat di dalam mendukung kinerja Pak Badar. Nah, ini untuk yang negeri. Sekarang ini, oh ya ini saya sampaikan, mumpul saya ingat. Khususnya nih otomatis Pak Badar dan kawan-kawan di guru negerinya yang harus memilih ekim. Beliau berpesan Pak Kasifema dalam 1 semester minimal harus diadakan ya semacam kayak PKB itu ya, pengembangan keprofesionalan berkelanjutan yang nilai jamnya itu minimal 20 ke atas, 20 jam ke atas. Dan nanti kalau diadakan pengawasi jangan disebut jadi apa nih, penting ikut di situ karena saya juga butuh ini untuk ikinnya itu gitu loh Pak Badar. Karena kalau pengawas sendiri mengadakan ya benar. Nah, itu nanti kalau misalkan seperti itu nanti Pak pengawasnya dilibatkan apa sebagai pengamat atau apa semoga lah. Atau kalau misalkan itu kaitannya dengan peningkatan kompetensi, ya bisa saja saya bagian dari salah satu narasumber. Baik, kemudian di situ sasaran satuan pendidikan dengan kapasitas rendah dan kesadaran berkembang tadi. Berkembang itu ya levelnya di bawah Pak ya. Tadi kan hanya berkembang sama berdaya. Jadi kalau jenengan kok masuk berkembang, itu sebenarnya levelnya masih di bawah. Jangan salah salah mengerti ya. Jadi berkembang ini dalam proses dengan ingin maju. Tapi kalau sudah berdaya itu bagus. Kemudian proses ya, direktif hanya langsung memimpin perubahan, pengawas terlibat mengerjakan aktivitas perubahan atau memberikan contoh. Jadi kalau misalkan nanti ya, Nyun Sewu sebenarnya di sini yang saya kategorikan di situ itu seperti al-istiqomah, itu memang harus mengadakan perubahan total karena drastis sekali. Kemudian juga al-mukmin ini juga harus betul-betul punya hal yang baru yang bisa dipamerkan, yang bisa ditunjukkan khususnya kepada masyarakat. Lingkup fokus pada pembelajaran, ya, kemudian perubahan praktek pembelajaran. Jadi semua dirubah. Kalau selama ini untuk praktek pembelajaran itu biasa-biasa saja, maka nanti bagaimana upaya madrasah benar-benar meskipun sedikit misalkan ketika diikutkan lomba-lomba apa itu masuk. Nah, ini berarti ada perubahan praktek pembelajaran. Kalau anggotanya banyak biasanya agak santai. Tapi kalau anggotanya sedikit ini jangan santai Bapak. Tabel pemilihan metode pendampingan. Oke. Nah ini tadi Pak yang saya katakan tadi. Peran Pak pengawas setelah melihat kondisi panjenengan, nanti saya itu juga bisa berperan sebagai trainer, sebagai training misalkan harus hadir di madrasah untuk mentraining, memberikan apa ya? Pelatihan
atau memfasilitasi pelatihan. Kemudian monitoring, mentoring, mentor. Kalau training itu mengajarkan suatu strategi atau teknik kepada seorang yang relevan dengan pekerjaan. Kalau ini memberikan saran dan contoh untuk dipelajari oleh seseorang. Jadi mungkin kita bisa kolaboratif tadi, tukar pengalaman. Gona mungkin gitu Pak. Mungkin tuh Siti apa strategimu misalnya. Atau mungkin jenengan bisa browsing-browsing di lembaga yang lain dengan kondisi yang relatif sama dengan panjenengan, tapi muridnya oke misalkan gitu. Contohnya gedung ini yurun duwe jane Pak. Ini muridnya oke. Apa? Gitu. Ya. Itu bisa nanti untuk mentoring. Kemudian coaching. Kalau ini biasanya sesuatu sudah dilakukan kalau coaching itu. Kemudian memberdayakan seorang untuk meningkatkan kinerja dengan menggunakan kompetensi dirinya. Jadi sudah berjalan, kok tidak maksimal. Nah ini nanti diberikan coaching. Fasilitatif juga konsultatif. Fasilitator yang memfasilitasi, misalkan seperti kegiatan hari ini atas upaya Pak, yakni misalkan itu difasilitasi oleh apa tadi? 3 serangkai sehingga kegiatan ini bisa berjalan. Nah, ini sekalian Bapak Ibu bicara tentang fasilitasi. Sebenarnya begini, ini yang berundang-undang sekalian ngomong ketemu. Jadi saya dulu Pak Pengawas itu jadi pengennya, ya karena belum, alhamdulillah ini sudah difasilitasi. Nanti mungkin jenengan bisa berdaya. Kalau ini mungkin berkembang, nanti berdaya. Ya harus atas upaya sendiri. Sebuah bicara nih. Ini Pak Badar, monggo ale ngatur. Jangan begini loh Pak. Saya itu kemarin kan ketika diskusi dengan Pak Gio, dengan orang-orang di provinsi, karena Pak Bolen itu sudah tim provinsi. Jangan pengawas. Ya iki yo harus menyampaikan di rapena kali piye. Yang memfasilitasi itu adalah lembaga binaan, dalam hal ini KKN yang memfasilitasi. Tetapi selama ini saya tidak berani. Kawan-kawan pengawas yang lain juga belum berani di Pacitan. Kalau yang di dinas itu sudah berjalan. Maksudnya ada semacam kesepakatan dari teman-teman untuk kita ini berdaya. Untuk kita ini berdaya. Kalau dulu bisa melalui LKS, kalau sekarang kan tidak boleh. Nah nanti monggo silakan, sehingga nanti kalau ada kegiatan-kegiatan seperti ini, ya, jenengan itu berdaya. Orang ada difasilitasi pihak ketiga, ya. Termasuk opo ning tawang ngaku, opo ning ngono lho maksudku sekali tempo KKN kemudian kapasitasnya pujak. Ya di situ nanti tetap kita adakan semacam ini pemuatan. Iya. Itu sudah ketemu. Karena sudah lama ini. Ya alhamdulillah. Ya Pak, sebelum pensiun. Lah nanti monggo itu kan bersama nanti KKN itu. Gitu Pak ya. Ibadah duduk. Jadi Pak Badar ini jadi wis banget. Tapi ternyata melihat kondisi di jenjang MA ini agak gitu Pak Badar gitu. Makanya ini sudah uploadkan sisanya, insya Allah teman-teman insya Allah kalau bersama kita bisa. Oke, sekarang coba kita karena sudah tahu ini ya gambarannya, sekarang kita langsung ke aplikasi Bapak. Ke aplikasinya karena waktu ya. Di aplikasinya
jenengan tidak perlu isi. Nanti yang di volume 2 ada 2 aplikasinya. Ini yang aplikasi 1. Ini sudah kita kerjakan. Jenengan cukup kemarin itu mengirim itu sudah. Nah, ini data pengawas ini sudah saya isi. Masuk data pengawasan, terus mulai dari nama lembaga, kemudian untuk pelaksanaan ini sudah Pak. Kemarin saya suruh kosongkan itu karena yang saya tulis di sini itu sangat khawatir berbeda dengan yang jenengan tulis di file kemarin. Kan file kemarin kosongin toh? Iya. Yang ini loh Pak. Tak kumpulkan. Yang ini maksud saya yang di sini. Ini Bapak Ibu. Ini kan file dari semua panjenengan sudah saya kumpulkan di sini. Nih. Sehingga nanti akan kelihatan mana yang belum kumpulkan itu kelihatan. Maka mesti tak tagih. Kayaknya sudah ya Pak. Sudah semua. Kemarin yang ini yang kita makasih itu kan tak cek masih ada berapa tadi sudah alhamdulillah ada. Masih semua. Aman ya. Jadi ini isiannya dengan terus ini orang nah ini saya balikkan lagi ya. Jadi sudah saya isi semua. Nicknya yang ada ya cuma Pak Bandar. Lainnya nggak ada. Kemudian analisa tingkat kesadaran. Nah ini Bapak Ibu. Tadi itu ini seperti ini. Mana yang belum sadar? Di sini yang di luar itu yang masih kemarin Pak. Atau di luar. Oh ini loh Pak. Nah, hampir sama jadi kadang itu. Tuh, ya. Analisa tingkat kesadaran. Nah ini sudah terisi semua kalau ini. Kalau tadi itu bukan yang ini belum sempurna waktu itu. Ini sudah ya. Kemudian kapasitas juga sudah saya isi semua berdasarkan saya baca di jawaban panjenengan. Oke. Kemudian nanti di sini akan muncul refleksi. Nah, terus ada tanda tanya. Satu, manfaat berdaya tinggi. Ya jelas itu mana. Malah berdaya. Kalau sudah seperti itu maka nanti ini di sini secara otomatis ya bagusnya aplikasi ini. Jadi Pak Khalid nggak usah nulis kan, ini sudah langsung muncul. Perubahan perilakuannya ini, strateginya apa yang harus saya lakukan nanti di sini. Kemudian yang bawah kesimpulan, komitmen perubahan madrasah sudah terlihat lebih maju, mandiri, namun dampaknya masih terkonsentrasi pada warga madrasah dan seterusnya sampai di sini ada tindak lanjut. Nanti apa yang harus ditindaklanjuti? Itu ya, Bapak Ibu ya. Terus coba lagi kita tonton yang ini istiqomah. Tanda tanya. Di sini masuk muncul berkembang, berdaya berkembang karena di sini ada 3 kepala madrasah belum mengakui kelemahan apa adanya karena saya ngomong beda karo kenyataan nih kan. Sudah. Nanti yang dilakukan apa di sini bawahnya? Itu untuk semua. Ini insya Allah untuk 3 bulan
tugas pengawasan saya sudah selesai. Nah, ini saya sampaikan. Jadi 3 bulan pertama ini tugas pengawas adalah mengidentifikasi, kemudian mengetahui komitmen perubahan dari masing-masing kepala sekolah. Nanti triwulan kedua, kalau perubahan pertama kan Januari, Februari, Maret, April, Mei, Juni. Nah, ini nanti ada sesuatu yang saya berikan jenengan juga sama seperti itu. Ya, Sama. atau mungkin nanti secara random ada beberapa lembaga mungkin saya datang. Ya, mungkin yang perlu saja, tidak semuanya. Karena 27 ya benar. Jadi nanti hanya beberapa mungkin perlu untuk betul-betul kita ya. Nah, di yang kedua ini nanti harus sudah siap. Nah ini Pak Badar, karena ya kebetulan ini masih saat Januari kemarin ya. Harus sudah ada nanti upload ANBK. Ini harus ada. Karena nanti di 3 bulan kedua itu Pak Pengawas bersama-sama penjenengan membaca raport pendidikan. Caranya membaca raport pendidikan, melihat upload udah ya, maaf, alih udah ya, unduhan nilai panjenengan tahun 2023 dan 2022 Pak. Jadi nanti kalau bisa dibuka, unduh itu 2 tahun terakhir, 2022 dan 2023. Kalau yang baru ikut 2023, ya berarti yang diunduh yang 2023. Ada ini yang baru ikut pertama kali ANBK yang tahun kemarin. Ada? Apa sudah 2 kali? Anur sudah berapa kali Pak? Sudah berapa kali? Malah 3 kali. Yang terbaru itu Al-Nurulhuda. ANBK sudah berapa kali? 1 ya. Berarti 2023. Berarti yang diunduh nanti yang 2023 1 saja. Oke. Yang kedua, raport mutu. Raport mutu itu EDM, jenengan sudah punya. Kalau jenengan yang di swasta ini nampaknya sudah semua ada di EDM-nya itu. Diunduh nanti ya. Diunduh itu. Kemudian kalau yang di MA ini ya kalau yang EDM-nya baru ya yang manual tidak apa-apa. Karena memang waktu itu belum masuk di dalam salah satu proyek ya MIKR ya, sehingga belum masuk di dalamnya. Karena itu harus ada akun sendiri, termasuk yang dari Nurulhuda belum. Selain Nurulhuda ada lagi? Tarik Nurulhuda. Al-Mumin, oh ya, Al-Mumin juga belum ya? Ya, Al-Mumin juga belum. Itu berarti nanti manual sementara EDM manual. Baik. Itu tadi refleksi ya, hasilnya nanti berupa narasi Bapak. Fokus kegiatan proses pendampingan hasil. Nah, jadi ini merupakan rekapan tadi. Manfaat sitan. Ini ya sementara masih banyak yang ampuh nih. Nanti tapi akan saya lagi tinjau lagi. Ada pemicu perubahan, ada penguatan perubahan. Baik. Iya gitu ya. Kalau kasih di Oke, ini semua sudah saya kira sudah untuk aplikasi 1. Nah, sekarang Bapak Ibu, apakah ada pertanyaan untuk ini yang aplikasi 1 yang sudah kita kerjakan? Kalau ada pertanyaan, kalau kita langsung ke aplikasi 2. Mungkin ada yang ingin menanyakan tentang tadi yang terkait dengan aplikasi atau yang tadi saya
semuanya. Ini terkait dengan aplikasi tadi yang sudah ada cetakan. Itu saya melihat tadi sekelibatan dari ML itu banyak tanda tanyanya. Apakah tanda ML itu banyak tanda tanyanya? Apakah ketika tanda tanya itu nanti tidak ada sebuah jawaban? Apakah Bapak pengawas itu nanti bisa untuk membantu proses menjawab daripada sebuah pertanyaan yang ada tanda tanyanya tadi? Mungkin di antara teman-teman pun juga seperti itu. Pak Purwanto pun juga seperti itu. Gua namanya tanda tanyanya. Ya cuma di antara Bapak Ibu gurumu mungkin saja unek-unek seperti itu tidak keluar pernah malu. Tapi kalau saya tidak dan ngawur. Mungkin itu aja Pak. Terima kasih. Terima kasih Pak. Ya, karena itu sebagai namanya aplikasi ya, itu untuk mempermudah. Jadi sebenarnya kalau yang aslinya itu ada 3 pilihan. Cuma kalau 3 pilihan itu agak susah untuk di hasilnya di aplikasi itu katanya yang membuat. Sehingga di situ cukup kalau antara jawaban dengan kondisi nyata, meskipun ini kono yo semangat. Tapi akhirnya dengan melihat kondisi yang di lapangan sendiri ya maka di sini kemudian muncul tanda tanya. Jadi tanda tanya itu bukan berarti kemudian nanti harus dijawab, bukan. Jadi menunjukkan tadi itu loh, kalau yang atau inilah kasarannya, oh jawaban panjenengan ini sesuai yang saya kehendaki. Berarti cetak gitu. Tapi kalau jawaban panjenengan kok ini yo, berarti tanda tanya. Gitu loh. Hanya gitu saja. Dan itu nanti berpengaruh terhadap hasilnya, pengaruh ya. Jadi karena ini prerogatifnya pengawas hari ini. Sehingga nanti yang akan saya lakukan apa terhadap madrasah itu kan memang harus sesuai dengan yang saya lihat gitu. Ngoten nggih? Oke, sekarang coba Bapak Ibu ini saya tambah lagi untuk yang gambaran sedikit untuk yang tahap kedua. Ini tahap ini gini Bapak Ibu. Kenapa di sini ada tahap kedua bagian 1, tahap kedua bagian 2, tahap ketiga bagian 3. Ini gara-gara aplikasi yang tersedia itu hanya maksimal itu 10. Lah padahal binaan saya 27 ceritanya. Akhirnya saya memakai 3 itu saya ulangi lagi ya bener kudune 1 cukup karena binaannya banyak, akhirnya harus saya buat 3. Nanti yang saya kirim ke jenengan ya otomatis yang jenengan ada di dalamnya. Tidak semua 1, 2, 3 tak kirim jenengan itu enggak. Yang kira-kira nanti ada dengan di situ yaitu yang saya kirim. Nanti jenengan. Itu nggih? Oke, ini saya buka contohnya yang bagian 1. Bagian 2 1 gitu. Bagian 2 untuk kelompok 1. Nah, di situ lah ini Bapak Ibu, di sini kan hanya untuk 10 madrasah. Nah, ini yang 10 pertama ini ada Manfacitan, Ma'arif Ulangan, kemudian Al-Qalam, Ma'arif Sidomulyo, kemudian Al-Anwar, Ketro, MA Pembangunan, Man 1 Tegalonggo, Man Bandar, MA Nusantara. Kalau melihat itu, kira-kira jenengan ya kira-kira komentar ini. Kok Pak Khalid memilih yang kelompok 1 itu gitu loh. Ya kira-kira yang ada potensi berkembangnya itu lebih tinggi. Cocok itu. Jadi memang ini sengaja tak bikin begitu. Ya, nanti biar enak saya menganalisanya. Kalau dicampur yang agak susah nanti. Untuk membandingkan juga nanti agak gimana gitu ya. Tapi kalau yang agak selevel kan enak gitu. Aku rasa ketemu. Baik. Oke, ini Bapak Ibu data binaan
Cuman ini gini Pak, ini kemarin ada yang belum, enggak, maksudnya pada levelnya masing-masing Pak. Pada levelnya masing-masing. Bukan masalah. Yang nanti masuk. NPSN untuk ini kemarin belum ada nih, Mam Ketro, kemudian MA Al Anwar ini saya belum menerima Pak. Mungkin nanti tolong masih mau dikirim. nanti NPSN-nya segera dikirim ya. MA Ketro sama Mam Ketro sama MA Al Anwar. Oke. NPSN-nya dicari. Muhammad Badaruddin SI Al-Qolam ada yang berubah kepalanya. Oh ini yang tertukar ini. Yang Pak Abdan masuk mana? Ada tuh Saya Pak Anu Samsul Ma'arif Al-Qolam. Oh dan di sini ada nggak? MA Al-Qolam. Siapa nih? Ada lagi yang biru. Pak Yanti Mas, Pak Yanti dari Suwana. Oh, kok bisa ya? NPSN Al Anwar Pak. Suyati, SPD, MPD itu nih. MPD nanti SK-nya di mana? Oke, itu Pak dua apa? 2058 4324 4324. Oke. MA Ketro sudah ketemu? Oke. Aman. Level 5. Baik. Wes, ini sementara ini ya nanti kita tetap kita perbaiki lagi. 205 Oke, kita mati. 205 84 334. Boleh? Ya, sub kegiatan. Di sub kegiatan ini Bapak Ibu, ini merupakan apa? Kumpulan kode, hanya kumpulan kode. Nanti kalau kegiatan di belakang itu memilih misalkan penyusunan pembagian tugas guru dan jadwal pelajaran, ini kodenya 1.1 ini koyok yang apa guys? Di EDM itu koyok daftar belanja itu ada nama-nama barang terus ada kodenya. Ini data ini memang harus dimasukkan karena harus keling, nanti ketika ngisi di belakang otomatis akan muncul, hanya gitu aja. Sebenarnya ini tidak bermanfaat dalam kode, itu hanya untuk kode saja. Oke. Nilai ANBK. Nah ini yang saya ini saya masukkan kilo-kilo ini karena yang aslinya saya belum dapat. Ini hanya untuk contoh, nanti akan saya rubah otomatis. Ini manfaatitan kan yang tadi pertama muncul kan manfaatitan. Jadi seperti ini. Kalau rapor mutu itu EDM tampilannya nanti seperti ini, kode kalau yang kondisi di yang bobot dan sebagainya. Nanti kita isi, panjenengan isi ini sesuai dengan milik panjenengan masing-masing. Yang di situ yang ini yang putih-putih. Kalau rapor madrasah ini perpaduan antara rapor mutu dan rapor pendidikan. Ini perpaduan, ini khusus milik kita. Kalau di dinas pendidikan rapor madrasah ini tidak ada. Ini tidak ada karena ini memang perpaduan antara rapor mutu itu dari EDM, rapor pendidikan itu dari ANBK. Kalau dari AKMI ternyata belum semua, hanya beberapa, itu pun tidak setiap tahun ada. Contohnya MAN itu 2022,
ada AKMI 2023 tidak. Karena Hanya kayak kuota gitu ya, kuota. Kalau yang lain selain MAN yang sudah pernah ikut AKMI, coba mana ya? Ada kok tadi swasta AKMI yang sudah. itu bintang. Iya. Pikir sudah ya, tahun 2022. Lagi 2023. Makanya kita tidak pakai AKMI karena tidak semua punya. Jadi yang digunakan sekali lagi nanti adalah rapot mutu, yaitu dari EDM, dan rapot pendidikan itu dari ANBK. Ini setelah nanti diisi, tapi ini sebenarnya belum ya, belum waktunya. Jadi hanya gambarannya begini Bapak Ibu. Setelah nanti kita bisa mengunduh baik EDM maupun ANBK, nah, nanti itu akan kita masukkan nilainya itu. Kalau itu kita masukkan, maka nanti secara otomatis aplikasi ini akan mengolah, sehingga nanti kelemahan-kelemahan jenengan itu di apakah di literasinya, apakah di numerasinya, ataukah di pembentukan karakternya, atau yang lain. Itu kalau terkait dengan rapot pendidikan. Sehingga, nah ini tadi saya bisi sama yang dari apa? Tiga serangkai ini mestinya Pak, kalau beli bukunya ini kalau bisa ketika teman-teman ini mungkin secara mandiri sudah bisa mengoreksi tentang kelemahannya, sehingga nanti yang diprioritaskan itu buku apa, tadi saya bisi gitu. Jadi misalkan dengan ternyata literasinya itu masih sangat rendah misalkan, maka di situ ya buku-buku yang kira-kira mendukung literasi itu apa saja. Nah itu mungkin bisa dimaksimalkan. Itu kan caranya dengan membaca rapot tadi, rapot pendidikan. Oke. Kalau rapot mutu itu lebih kepada nanti penyusunan kegiatan, karena yang jenis EDM itu kan secara menyeluruh evaluasi diri, tidak hanya literasi dan numerasi. Kalau dulu patokannya 8 standar, mungkin yang literasi numerasi itu masuk ke standar proses. Lah yang lain seperti sarana prasarana, kemudian pembiayaan, kemudian apa lagi? Biaya itu kan, biaya. Lah itu kan otomatis dari EDM itu. Kegiatannya nanti terserah, semakin banyak kalau memang realistis itu bagus. Karena nanti di sini setelah jenengan nyusun perencanaan, ya, itu nanti akan muncul ini masuk prioritas pertama, kedua, ketiga, dan seterusnya. Dari prioritas-prioritas itu nanti otomatis yang diutamakan yang di atas, yang di bawah itu kemudian kalau dia dananya ada, kegiatan itu memungkinkan untuk dilaksanakan, baru dimasukkan. Gak usah membuat program yang tidak sesuai atau tidak realistis dengan kondisi real ini kan. Ya. Kalau contohnya ya tadi misalkan literasinya rendah, dengan bosnya berapa dulu, dia dulu. Sementara ini yang menjadi prioritas pasti untuk tenaga pendidik dan tenaga kependidikan. Ini kalau di swasta ya. Nah kalau itu nanti sudah cukup, ya cukup ke. Cukup. Kok kayak di golek ke sela-sela ini kalau memang tadi literasinya apakah ada nanti semacam apa undang kerjasama, kalau tidak undang ya kerjasama dengan bimbel atau apa ya, itu monggo kalau diprogramkan. Itu kan les pelajaran tambahan, tapi ya itu tadi ya anggarannya ada enggak gitu ya, misalkan begitu. Itu kalau terkait dengan literasi. Nah, mungkin sekilas ini dulu. Ada waktu. Ini saya baca. Kalau waktunya cuma mungkin nanti setelah ini masih ada diskusi. Diskusi ke KKN. Oke. Ya udah, sekarang gini aja, karena ini materi saya insya Allah sudah hampir semuanya. Tinggal mungkin ada tanggapan dari panjenengan. Apa sampaikan aja terkait
dengan ini tadi, misalkan yang di volume 2 atau bagian 2 bulan April, Mei, Juni, ini monggo kalau ingin ditanyakan. Yang jelas kita saat ini masih di posisi Januari, Februari, Maret dan sudah insya Allah sudah kita laksanakan dan sudah ada catatan di tempat saya. Ya hanya beberapa nanti yang perlu saya sempurnakan tadi itu. Seperti saya sebenarnya tahu maksudnya pertanyaan Pak Sadari itu, sehingga nanti akan saya sesuaikan juga di aplikasi. Sambut? Sambut? Gak ada? Oh, monggo Pak. Mari. Terima kasih Pak. Aplikasi-aplikasi yang biasanya jumlahnya juga termasuk banyak sekali. Terus kalau dikaitkan dengan salah satu tugas pokok dan fungsinya kepala madrasah itu kan di akhir tahun itu kan ada PKKM, penilaian kinerja. Apakah untuk aplikasi ini nanti juga sudah mencakup itu Pak, atau ada prioritas lagi untuk yang PKKM -nya? Terima kasih. Oh iya, jadi pertanyaan Pak Sarif ini nanti ada kaitannya dengan tahap yang keempat. Jadi begini Pak, tadi kan baru kalau tahap 1 Januari, Februari, Maret, sekali lagi Pak Bapak Ibu semua, itu adalah penggalian komitmen perubahan. Oke. Penggalian komitmen perubahan. Ingin mengetahui tingkat kesadaran dan kapasitas kepala madrasah dalam memajukan madrasahnya. Ini perlu bagi pengawas. Barangkali ketika nanti ditemui di situ misalkan memang rendah terus, rendah semuanya. Nah, ini akan ada semacam tadi itu, apakah training, apakah coaching, apakah konsultatif dan seterusnya tadi. Kalau yang saya nilai sudah cukup, ya mungkin tidak perlu. Itu loh Pak. Ini yang tahap awal. Kemudian di tahap kedua itu triwulan kedua, April, Mei, Juni, itu nanti bersama-sama. Bisa saja nanti kalau saya tak kumpulkan jadi siji ini, bisa saja nanti. Kemudian nanti jenengan sudah mengerjakan, kemudian saya lihat. Yakni tadi itu tugasnya adalah membaca rapot mutu dan rapot pendidikan. Setelah dimasukkan nanti secara otomatis itu bisa menjadi prioritas, kan nanti akan muncul di sana. Setelah jenengan masukkan tadi rapot mutu dan rapot pendidikan, di aplikasi itu akan muncul semacam rekomendasi mana yang harus digenjot, baik itu literasinya, numerasinya maupun program-program madrasah. Bisa dipahami gini? Kalau rapot pendidikan itu lebih cenderung kepada standar proses, ya. Kalau yang EDM atau rapot mutu itu ya di standar yang lain, mungkin saprasnya, mungkin pengelolaannya dan seterusnya. Gitu Bapak Ibu. Terus nanti itu akan kita terjemahkan di dalam bentuk rencana kerja madrasah. Gambarannya seperti itu Pak Sarif. Periode ketiga, triwulan ketiga, tugasnya Pak Pengawas nanti memonitoring pelaksanaan program pendidikan. Triwulan keempat, evaluasi termasuk PKKM. Oke, jadi nanti ini berlaku untuk sampai akhir tahun, Bapak. Jadi kalau misalkan masuk, kalau ini tadi bukan penilaian, Bapak, itu tadi kalau berkembang itu hanya kan untuk gambaran saya saja. Kalau penilaiannya ya insya Allah nanti mungkin formatnya berbeda, mungkin ya, karena dengan pendirjen yang baru ini mungkin formatnya berbeda. Tapi hakikatnya penilaian kinerja itu ya tetap ada, termasuk Pak Pengawas juga ada penilaian kinerja pengawas. Cuman formatnya barangkali sudah berubah.
Karena kalau dulu pedomannya pengawas itu kan K1, K2, K3, K4. Kalau sekarang ya gunakan ini triwulan 1, 2, 3, dan 4. Sama Pak, saya nanti juga harus buat laporan sama. Jadi Pak pengawas juga membuat laporan sama. Cuma dibantu dengan aplikasi. Oke? Ada lagi Bapak Ibu? Kalau sudah, ini saya anggap cukup. Sekali lagi saya sampaikan terima kasih. Alhamdulillah hari ini akhirnya seluruh madrasah bisa menerima materi ini tentang perubahan transformasi fungsi dan tugas pengawas, sehingga saya berharap betul kalau nanti panjenengan akan menyusun rencana kerja madrasah. Kalau seandainya saya tidak harus hadir langsung, paling tidak jenengan mengajukan ini beberapa hal. Ini loh Pak, rencana kerja saya seperti ini. Bagaimana? Misalkan seperti itu. Karena itu nanti juga harus jadi bukti fisik saya bahwa jenengan itu betul-betul sudah membuat RKR, apapun bentuknya, apapun wujudnya. Karena pasti tidak sama antara lembaga A dan lembaga B. Prioritasnya juga tidak sama, targetnya juga tidak sama. Terima kasih atas segala perhatiannya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.